Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta PPG SD dalam jabatan tahun 2021. Izinkan kami dari tim akademik PPG SD UAD menyampaikan beberapa informasi penting tentang mekanisme pelaksanaan ujian komprehensif yang akan Bapak Ibu laksanakan insya Allah setelah sesi perancangan pembelajaran selesai. Saya akan awali dengan tahapan penyelenggaraan PPG Daljab 2021. Bapak Ibu semua yang menjadi mahasiswa PPG Daljab di UAD sudah tentu dinyatakan lulus seleksi administrasi, sudah mengisi konfirmasi kesediaan, sudah melaksanakan lapor diri, dan pada saat ini secara resmi menjadi mahasiswa PPG Daljab di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, Bapak Ibu yang saat ini sudah melaksanakan sesi, kita sudah melalui sesi pendalaman materi selama 5 SKS, ya kurang lebih kita lalui selama 13 hari. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu perancangan pembelajaran yang kita selenggarakan sebanyak 14 hari dengan bobot 3 SKS. Yang di akhir sesinya ditutup dengan peer teaching. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai merancang seluruh perangkat pembelajaran, kita punya 3 perangkat pembelajaran. Perangkat tersebut akan digunakan untuk bahan uji komprehensif, di mana pelaksanaan ujian komprehensif ini akan diselenggarakan selama 3 hari efektif. Nah, uji komprehensif ini hasilnya akan digunakan untuk menetapkan apakah Bapak Ibu dinyatakan siap atau belum untuk melaksanakan PPL di sekolah asal Bapak Ibu masing-masing. PPL akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan dengan bobot 4 SKS. Kemudian setelah PPL usai, kita akan melakukan UKM PPG yang terdiri dari UKIN atau uji kinerja selama 4 hari, dilanjutkan dengan uji pengetahuan selama 2 hari. Bapak Ibu yang dinyatakan lulus pada seluruh rangkaian ujian dan juga UKM, maka bisa dinyatakan sebagai guru profesional yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat pendidik. Tentu Bapak Ibu semua berharap akan lulus di berbagai macam tahapan. Ya. Kami pun juga sangat berharap Bapak Ibu 100% lulus, ya, dinyatakan lulus dan semua mendapatkan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan sesi pembelajaran maupun ujian, kami sangat berharap Bapak Ibu bisa melewati, melaksanakan dan juga mempersiapkannya dengan maksimal. Baik, mari kita mulai dengan ujian yang pertama, yaitu uji komprehensif. Nah, berikut adalah skema pelaksanaan uji komprehensif. Uji komprehensif ini dilakukan selama 50 jam pelajaran dengan menguji 6 aspek yang ada pada lingkaran sebelah kiri. 6 aspek yang Bapak Ibu harus kuasai pada saat pembelajaran akan diuji pada tahap uji komprehensif ini. Apa saja 6 aspeknya? Yang pertama adalah yang kanan, ini konten bidang studi. Dari mana konten bidang studi? Ya, tentu saja dari modul bidang studi yang Bapak Ibu pelajari pada sesi pendalaman materi. Oke, karena kita di PGSD, maka nanti yang diujikan pasti terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Nah, pembelajaran yang ada di sekolah dasar terdiri dari 2 materi utama. Yang pertama tentu materi pedagogik. Bapak Ibu harus mempelajari 4 materi, 4 modul pedagogik yang sudah kita berikan pada sesi belajar mandiri dan juga diperdalam lagi pada sesi pendalaman materi. Kemudian selain
materi pedagogik, Bapak Ibu juga wajib untuk mempelajari kembali materi esensial dan juga advance material. Ini berasal dari 6 modul profesional yang sudah Bapak Ibu semua pegang. Oke, bagi yang kemarin membacanya masih scanning, skimming, silakan dibaca lagi, diperdalam lagi, dan Bapak Ibu boleh mengembangkannya dengan cara menghubungkan dengan isu-isu yang mutakhir atau kekinian terkait permasalahan pembelajaran di SD. Kemudian selain keempat hal tersebut, kita juga diarahkan pada kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC, dan juga pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS. Oke, maka aspek tambahan yang akan dinilai nanti adalah TPEC dan HOTS. Nah, keenamnya Bapak Ibu, dinilai berdasarkan RPP dan juga teman-temannya yang sudah Bapak Ibu susun. Oke, teman-temannya itu apa saja? Ya bahan ajarnya, ya LKPD-nya, medianya, dan juga instrumen penilaian yang sudah kita susun bersama. Oke. Perangkat yang mana? Ketiga perangkat. Jadi ketiga perangkat tersebut Bapak Ibu harus kuasai. Nah, Bapak Ibu, yang membedakan ujian komprehensif tahun ini dengan tahun lalu adalah tahun ini sudah tidak ada lagi ujian praktik pembelajaran. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh perangkat yang disusun secara lisan melalui ujian lisan kepada kedua penguji yang berasal dari dosen. Jadi keduanya dari dosen. Oke, guru pamong tidak menguji di sini karena guru pamong kemarin bertugas untuk menggodok perangkat yang kemarin Bapak Ibu susun. Jadi masukan dari guru pamong itu pasti akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu semuanya untuk memperbaiki perangkatnya. Jadi kita masih ada waktu beberapa hari sebelum kompre. Silahkan digunakan waktu tersebut untuk merevisi perangkatnya semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Agar nanti ketika ujian komprehensif, Bapak Ibu benar-benar menguasai dan perangkat tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal pula. Oke, penguji 1 dan penguji 2 tidak akan segan-segan memberikan nilai maksimal asal produk dan juga pertanggungjawaban Bapak Ibu ketika ujian juga bisa maksimal. Nah, kenapa seperti itu? Karena hasil dari ujian komprehensif tetap ada dua kemungkinan, yaitu lulus dan tidak lulus, atau belum lulus. Nah, kalau lulus bagaimana? Kalau lulus bisa langsung PPL. Kalau belum lulus bagaimana? Kalau belum lulus harus ujian ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya adalah harus 100% lulus agar kita bisa PPL. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah alur uji komprehensifnya. Bapak Ibu mendalami 3 perangkat pembelajaran hasil dari lokakarya kita. Kemudian pendalaman rancangan pembelajarannya berupa apa saja? Strategi pembelajaran, inovasi pembelajaran, kerangka TPEC, mungkin tentang 4C yang ada di P21, berupa critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, life skill, dan lain sebagainya. Nah, kita semua bisa mempelajarinya kembali pada modul pedagogik 2. Oke, tidak hanya itu, pendalaman konten terhadap bidang studi juga akan kita uji. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan saya lulusan bukan dari IPS, maka tidak bisa IPS, tidak apa-apa, itu tidak ada alasan seperti itu. Ya, kita semua wajib bisa menguasai seluruh bidang studi karena kita mengajar di SD. Oke, dari mana bidang studi itu bisa dipelajari? Dari modul basic atau dasar maupun modul advance. Kemudian tentang HOTS, tentang kebermaknaan materi-materi tersebut, mungkin bagaimana cara kita menyelesaikan miskonsepsi dari materi-materi tersebut, atau bagaimana cara mengajarkan materi-materi yang sulit pada bidang studi tertentu. Nah, itu Bapak Ibu harus punya alternatif solusi nanti ketika itu ditanyakan.
Oke, apa saja yang akan dinilai? Ini kisi-kisinya ya, rambu-rambunya ada 5 hal ini. Tapi pertanyaannya akan berkembang ya. Yang pertama, penguasaan Bapak Ibu semua terhadap teori belajar. Ingat, jangan lupakan teori belajar dan juga landasan pendidikan. Bapak Ibu boleh buka lagi di modul 1 pedagogi. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Kerangka TIPEK, integrasi TIPEK, Bapak Ibu yang bagaimana membuktikan bahwa Bapak Ibu itu memahami dan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran itu akan kita uji, kita tanyakan. Oke, jadi jangan minta pengujinya melihat itu TIPEK-nya, silahkan lihat RPP. Kami melihat, tetapi kami ingin Bapak Ibu menganalisis kembali, menceritakan kembali bagaimana kerangka ini terintegrasi di dalamnya. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu nanti, bercerita. Kemudian, pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat memunculkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making. 4 hal ini merupakan salah 4 dari sekian banyak indikator HOTS. Nah, nanti silahkan dikupas lagi bagian mana yang memunculkan critical thinking, bagian mana yang memunculkan decision making-nya siswa. Jadi keempat aspek ini adalah yang muncul di siswa. Kemudian poin keempat adalah pendalaman materi ajar esensial dan advance material secara bermakna. Bagaimana materi itu bisa memunculkan pertanyaan tentang apa konsepnya, mengapa konsep itu atau hukum itu bisa terjadi, bagaimana membedakan satu konsep dengan konsep yang lain, bagaimana alternatif solusinya jika konsep ini salah, dan lain sebagainya, yang semuanya dibungkus dengan nuansa HOTS. Kemudian poin kelima adalah tentang penilaian. Bapak Ibu tidak boleh hanya menguasai tentang penilaian kognitif ya, yang berhubungan dengan KKU, tetapi juga diwajibkan untuk menguasai aspek sikap dan juga keterampilan. Nanti silakan dipelajari dan difikirkan kira-kira kalau pengalaman belajarnya seperti ini, penilaian sikapnya gimana ya caranya, keterampilan gimana ya caranya, gitu. Baik, kita ada 3 angkatan untuk PGSD ya. Untuk prodi lain angkatannya menyesuaikan. Nah, untuk tahun ini uji komprehensif angkatan 1 akan dilaksanakan pada tanggal 25, 27, 28 Mei. Angkatan 2 dilaksanakan tanggal 28, 29, 30 Juni. Angkatan 3 dilaksanakan tanggal 20, 23, dan 24 Agustus. Semuanya 3 hari. Tapi perlu saya sampaikan, kita hanya akan melaksanakan ujiannya selama 2 hari. Tetapi yang 1 hari biasanya kita gunakan untuk ujian susulan. Itu biasanya mahasiswa yang tidak bisa melakukan ujian di hari pertama dan kedua. Selain itu juga digunakan untuk ujian ulang bagi yang dinyatakan belum lulus. Karena nilai akan langsung terinput pada saat kita ujian. Jadi kami penguji langsung menilai agar nilainya bisa objektif. Oke, kemudian setelah semua dinyatakan lulus, maka hari berikutnya akan langsung melakukan PPL selama 31 hari efektif. Nah, nanti pada penjelasan PPL akan saya jelaskan pada sesi yang lainnya, termasuk dengan UKM PPG juga ya, ditunggu ya nanti ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, ini mekanisme tentang ujian kompre, ada 2 kemungkinan Bapak Ibu lulus atau belum lulus. Kalau lulus bagaimana? Langsung PPL. Kalau belum lulus bagaimana? Ujian ulang hingga lulus baru PPL. Kalau sudah selesai PPL seperti apa? Kita lakukan UKM PPG. UKIN dulu, UKIN-nya 2 kali ya, satunya portfolio, satunya uji mengajar. Perangkat yang digunakan untuk UKIN tidak boleh sama dengan perangkat yang digunakan untuk kompre maupun PPL maupun yang lain. Jadi Bapak Ibu bikin lagi yang baru. Makanya pengalaman kita semua dalam merancang perangkat di sesi sebelumnya itu harus kita benar-benar petik pelajaran positifnya, kita terima seluruh masukan baik dari dosen dan guru pamong ataupun dari masukan teman lain, kita gunakan itu untuk merancang perangkat yang sangat baik yang akan Bapak Ibu gunakan untuk UKIN. Setelah selesai UKIN, 2 hal tadi dilakukan UP. Kesemuanya dilaksanakan secara daring. Nah, ini sekilas tentang UKM saja ya, tapi Bapak Ibu belum perlu pikirkan terlalu berat ya.
karena masih ada beberapa sesi lain ya jedanya ya, tapi perlu kita informasikan dulu agar kita bisa ancang-ancang ya. Nah, Bapak Ibu mahasiswa PPG SD Dajab 2021 yang telah tuntas mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG harus mendaftar dan melakukan verifikasi data pada sistem UKM PPG. Jadi sistem yang digunakan untuk UKM akan berbeda dengan sistem yang kita gunakan untuk belajar di LMS, jadi berbeda sekali. Maka harus mendaftar lagi. Oke, mendaftarnya gimana? Besok akan kita informasikan caranya bagaimana. Oke, ketika Bapak Ibu sudah bisa mendaftar, sudah punya akun untuk UKM, Bapak Ibu baru bisa mengakses sistem untuk UP dan UKIN. Oke, UP dan UKIN hasilnya juga dua kemungkinan, antara lulus dan tidak lulus atau belum lulus ya. Kalau lulus bagaimana? Ya sudah, berarti Bapak Ibu boleh mendapatkan sertifikat pendidik yang dinyatakan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah guru profesional. Kalau belum bagaimana? Kalau belum mekanismenya sama seperti uji komprehensif. Kita harus mengikuti UP atau UKIN kembali periode kedua, ketiga, dan seterusnya sampai lulus. Itu. Ujian ulang diselenggarakan oleh GTK melalui tangan dari LPTK, jadi kami tidak menyelenggarakan sendiri ujian ulangnya. Nanti semua terpusat ya di tingkat nasional. Nah, ujian ulang ini bagi retaker, bagi yang ujian ulang, masih bisa dilakukan selama masa studinya, yaitu 3 tahun. Gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah nanti dari kami juga akan menginformasikan bagaimana mekanismenya. Tapi sebaiknya tidak perlu berpikir untuk tidak lulus ya. Nah, harapannya adalah semuanya harus lulus. Gitu. Maka selain Bapak Ibu harus serius melaksanakan seluruh rangkaian program PPG, melaksanakan tugasnya, melengkapi tagihannya. Kalau sakit lapor, nanti insya Allah pasti juga akan ada solusi. Nah, Bapak Ibu juga harus tetap menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian tugas Bapak Ibu bisa dilaksanakan dengan nyaman dan maksimal. Baik, Bapak Ibu semua, demikian penjelasan singkat tentang ujian komprehensif yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lainnya. Tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah semuanya bisa menjadi guru profesional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.